Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tismia Sakila Romatiza, NPM 2320 103114 dari Rombel K2 Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek PJPL Manajemen Keuangan 2 tahun 2025 dengan topik analisis keuangan PT Lion Metal Works Tbk. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa bagian. Pertama, pendahuluan yang membuat profil singkat perusahaan. Kedua, kajian finansial dan fundamental. Ketiga, struktur model. Keempat, kebijakan dividen. Dan terakhir, kesimpulan dasar. PT Lion Metal Works Tbk berdiri tahun 1972, bergerak di produksi dan perdagangan perlengkapan logam seperti lemari arsip, rak, brankas, peralatan pergudangan, dan konstruksi baja. Perusahaan memiliki pabrik di Jakarta, Purwakarta, dan Sidoarjo, serta tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1993. Untuk struktur kepemilikan, mayoritas saham dimiliki Lion Holding Pte Ltd dan Lion Holding SDN BAD sebesar 57,7%, sementara pabrik menguasai 42% dengan kepemilikan komisaris dan direksi di bawah 0,3%. Kinerja dan fundamental. Yang pertama, modal kerja dan modal operasional. NOWC naik dari 439 miliar 533 905 502 di tahun 2022 menjadi 449 miliar 974 805 664 di tahun 2023, menandakan likuiditas terjaga. TOC meningkat dari 523 miliar 427 217 165 ke 530 miliar 626 940 361, menunjukkan penambahan kapasitas usaha. Selanjutnya, profitabilitas dan nilai tambah. NOPAT 2022 sebesar 18 miliar 967 566 760,74 naik menjadi 21 miliar 387 758 525,64 di tahun 2023. EVA tetap positif meski turun dari 16 miliar 214 567 144,14 ke 13 miliar 252 684 697,76. Artinya perusahaan tetap menciptakan nilai NVFA negatif di tahun 2022 sebesar minus 35 miliar 279 538 259 dan turun makin negatif tahun 2023, menjadi minus 192 miliar 291 655 588, mencerminkan nilai pasar masih di bawah nilai buku. Selanjutnya, rasio profitabilitas. BEP tahun 2022 sebesar 3,55% naik ke 3,75% di tahun 2023. ROI naik dari 0,3375% ke 0,9056%. ROE naik dari 0,4921% ke 1,3716%. Operating profit margin stabil dari 5,9483% ke 6,064%. Selanjutnya, efisiensi dan aktivitas. Inventory turnover naik dari 123,0049% ke 137,8155%, menunjukkan perputaran stok lebih cepat. Receivable turnover turun dari 3,5849 menjadi 3,14525, menunjukkan perputaran piutang sedikit menurun. Fixed asset turnover meningkat dari 4,7694 menjadi 5,4969, artinya pemanfaatan aset tetap lebih baik. Likuiditas. Current rasio turun dari 3,4988 ke 3,0251. Quick ratio turun dari 1,88 ke 1,65. Cash ratio naik dari 0,35 ke 0,4. Secara keseluruhan masih tergolong aman. Selanjutnya, nilai pasar. Price to earning ratio turun dari 22,4753 menjadi 7,8499, menandakan valuasi saham lebih murah. Price to book value stabil di kisaran 0,11, menunjukkan harga saham jauh di bawah nilai bukunya. Market to book menurun dari 0,9257 menjadi 0,6087, menandakan kepercayaan pasar relatif rendah. Selanjutnya, struktur modal. Debt to equity ratio turun dari 27,18 ke 24,48%, menunjukkan dominasi modal sendiri makin besar. Debt to asset ratio juga turun dari 11,9% ke 10,9%, menandakan risiko gagal bayar rendah. Struktur modal didominasi modal sendiri sekitar 80-85%, sedangkan utang kurang lebih 11% untuk modal kerja. Sesuai teori static trade-off dan packing order, strategi ini cocok untuk institusi kerja yang butuh stabilitas modal kerja. Selanjutnya, kebijakan dividen. Dividen payout ratio turun dari 89,9% ke 31,2%, menandakan laba lebih banyak ditahan. Dividen per share turun dari Rp11,5 menjadi Rp3,98. Yield turun dari 8,23% ke 2,38%. Kebijakan ini memberi ruang untuk memperkuat modal kerja dan investasi jangka panjang. Sesuai signaling teori, penurunan dividen bisa menjadi sinyal manajemen menyiapkan cadangan menghadapi risiko pasar. Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah kondisi keuangan PT Lion Metal Works secara umum stabil, meskipun profitabilitas masih rendah. Struktur modalnya konservatif, dominan ekuitas, dan kebijakan dividen diturunkan agar dana tersedia untuk investasi. Nilai tambah tercipta meskipun EVA turun sedikit. Saran saya, perusahaan perlu terus meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas aset, komunikasikan kebijakan dividen secara transparan kepada investor, serta tetap mempertahankan struktur modal konservatif sambil mengevaluasi peluang penggunaan utang yang wajar. Selain itu, fokus menaikkan profitabilitas seperti ROI dan ROE juga perlu menjadi prioritas ke depan. Presentasi ini menggunakan data laporan keuangan PT Lion Metal Works Tbk serta referensi teori manajemen keuangan sebagai landasan analisis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.